Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, NIM 242711462, dan teman saya ini. Saya Giri Aryananda Putra, NIM 24271456. Saya Rudi Hermawansyah, NIM 24271440. Saya Ahmad Lutfi, NIM 24271458. Saya Tiara Melia Stuti, NIM 24271452. Saya Rizky Ramdhani, NIM 24271453. Faktor-faktor korupsi di Indonesia. Korupsi adalah masalah komunikasi dengan dampak yang sangat menghancurkan. Prestasi ini mengeluarkan penyebab utama korupsi di Indonesia berdasarkan data KPK. Kelemahan sistem hukum dan menegakkan hukum. Masalah hukum. Hukum ringkasan rata-rata 24 tahun penjara. Proses hukum lambat dan rumit. Identifikasi korupsi. Skor di Indonesia masih rendah, 34 dari 100 pada 2023, meningkatkan kepercayaan Republik yang rendah terhadap menegakkan hukum. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas publik, kurang transparansi, pengelolaan anggaran tidak terbuka. Contohnya, proyek infrastruktur bermasalah, mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak efektif dalam mencegah korupsi. Ya baik, materi selanjutnya itu faktor ekonomi dan kesempatan, yaitu ada ketimpangan ekonomi. Yang pertama, Gini rasio 0,381 pada tahun 2023, ketidaksetaraan yang tinggi. Yang kedua, memicu korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Terus selanjutnya, kesempatan untuk melakukan korupsi, yaitu ada sektor strategis seperti sumber daya alam. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang terakhir, kerugian negara mencapai 51 triliun per tahunnya. Baik, saya persilakan untuk pemateri berikutnya. Budaya dan perilaku masyarakat. Yang pertama itu budaya prinsip, memberi uang pelecehan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Yang kedua itu kesadaran rendah kurang sadar dampak negatif korupsi secara luas. Yang ketiga itu pola pikir individualistis dan materialistis mendukung praktik korupsi. Sistem dan birokrasi rawan korupsi. Politik biaya tinggi, kampanye pemilu menghabiskan dana besar dan rentan korupsi. Birokrasi kompleks rentan, penyalahgunaan wewenang dalam pengizinan dan prosedur. Nepotisme, rekrutmen dan promosi tidak transparan memicu korupsi. Globalisasi dan kejahatan tradisional. 1. Korupsi lintas negara, pencucian uang dan suap luar negeri menambahkan tantangan pemberantasan. 2. Penegak hukum sulit. Kejahatan tradisional sulit dijangkau aparat hukum negara tunggal. 3. Peran offshore akun menyembunyikan hasil korupsi jauh dari pengawasan. 4. Kerugian global mencapai estimasi 1 triliun per tahun akibat korupsi. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu pertama, reformasi hukum, perkuat sistem hukum untuk penegakan yang efektif dan cepat. 2. Pengawasan dan akuntabilitas, yaitu optimalkan transparansi dan sistem whistleblowing publik. 3. Perubahan budaya, tingkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif anti korupsi. 4. Yaitu teknologi, memanfaatkan digitalisasi untuk mencegah dan deteksi korupsi.